Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Hari ini Selasa 4 Oktober 2022, saya Pendeta Indah Setiatun bersama dengan suami saya, Bapak Songa Siagian, mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema percaya keadilan Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang menghampirimu melalui renungan harian DKO. Melihat dunia yang ada di depan kami, sering kami miris, sedih dan menangis karena kami menyaksikan ketidakadilan merajalela. Ada rasa keputusasaan, bahkan kekecewaan dalam hati. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami dan pikiran kami untuk kami tetap memandang teguh kepada kesetiaan-Mu saja, bahwa Engkau tetap berpihak kepada orang benar. Untuk itulah Bapa, singkatkanlah firman-Mu ini untuk mengarahkan hati dan pikiran kami yang hanya tertuju kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi memunculkan dua pertanyaan. 1. Bagaimana cara mengelola kekhawatiran akan masa depan? Cara mengelola kekhawatiran akan masa depan menurut saya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini kepada Allah, sebab Dialah pengendali masa depan kita. Mengapa Allah membiarkan keadilan muncul terbalik? Allah membiarkan keadilan terbalik bukan berarti Allah tidak memperhatikan, tidak mengasihi umatnya. Keadilan muncul terbalik karena di sisi lain Allah sedang memproses manusia ciptaan yang dikasihinya untuk semakin dewasa. Bahkan orang-orang fasik, orang-orang garang, ganas dan jahat Tuhan hadirkan kepada kita. Kita mengalami pergulatan-pergulatan yang hebat dan bisa saja membuat kita iri. Orang-orang yang seperti itu justru yang menjadi orang-orang yang terkenal, kaya, menjadi penguasa, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat dan diyakini bahwa semua itu ada masanya. Orang yang benar akan hidup oleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Maka kita tidak perlu ragu dan bimbang. Tuhan hanya menginginkan kepada kita, percayalah, yakinlah bahwa setiap umat yang percaya boleh mengalami kekhawatiran akan masa depan, dan kekhawatiran itu bersifat wajar atau manusiawi. Namun, ketika terus-menerus mengalami kekhawatiran, menunjukkan iman kita semakin lemah dan bisa mengakibatkan runtuh. Supaya tetap kokoh dan kuat, sangat perlulah untuk mengelola dengan cara mawas diri, sadar kelemahan, terus berjaga dalam doa, dan hidup dalam kebenaran. Berusaha semakin giat dengan cara bekerja keras dan terus mencari kehendak Allah, mengikuti jalan-jalan Allah untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Dan ingat, ketika kita menang, itu kemenangan dari Allah, bukan kemenangan karena kehebatan kita. Saudara, terkadang ada saatnya dalam hidup kita ini
mengalami ketegangan. Ada rasa cemburu, miris, sedih, kecewa, kesal karena melihat ketidakadilan. Contohnya, kenapa orang yang benar dihukum, tetapi orang-orang yang jelas-jelas korupsi dibebaskannya? Mungkin kita bertanya seperti Habakuk, Tuhan, di manakah letak keadilan-Mu? Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Kemudian Habakuk juga berkata di dalam ayatnya yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Seperti itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, apakah kita akan bertindak seperti itu? Mari kita katakan tidak. Sebab Allah sumber keadilan pasti tetap berpihak kepada keadilannya. Ia akan menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sikap kita yang benar adalah tidak perlu khawatir terhadap ketidakadilan. Oleh karena orang benar tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Maka kunci yang dapat kita temukan di sini adalah hidup mawas diri, sadar kelemahan diri, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, hidup berjaga, dan hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita membagikan kepada orang-orang yang kita jumpai, seperti kepada rekan sekerja, rekan sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, agar berkeputusan bergantung penuh pada Allah dengan hidup berlaku benar melakukan misi Allah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyadarkan kepada kami bahwa Engkau tetap memelihara dan menjaga kami untuk tetap memandang kepadamu, untuk hidup mawas diri, sadar kelemahan, dengan kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepadamu, selalu berjaga-jaga dan hidup dalam kebenaran Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Allah, terima kasih karena kita telah bersaat teduh. Kiranya aktivitas pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.